Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, dalam kesempatan ini mari kita awali perkuliahan kita dengan kita membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Quran ini, bacaan Fatihah ini, kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kedisiplinan, rajin, dan dibuang sifat kemalasan kita seperti bangun tidurnya telat dan malas, itu dibuang semuanya dengan izin Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas atau akan mendiskusikan terkait dengan tema sejarah peradaban Islam di Nusantara, ya. Dalam hal ini subtema yang akan kita bahas bersama yaitu tentang konsep Islam Nusantara, dan yang kemudian yang kedua asal usul Islam Nusantara, dan yang ketiga adalah kapan gagasan Islam Nusantara ini dilaksanakan atau dilontarkan, gitu ya. Ini termasuk adalah bagian dari CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah Islam Nusantara, sejarah peradaban Islam Nusantara, ya. Oke, baik. Dalam kesempatan ini saya izinkan saya untuk memaparkan tentang konsep Islam Nusantara, ya. Oke, saya tanya dulu deh, biar nyantai dulu ya, nyantai ya. Oke, kita ini tapi masih belum masuk sesi tanya jawab lah ya. Iya, saya akan selang-seling dengan pemaparan dari saya, dan kemudian nanti saya akan sedikit minta secara dialogis ya terkait dengan sejarah Islam Nusantara. Oke ya. Oke, yang pertama tentang konsep Islam Nusantara. Oh ya. Oke. Menurut kalian apa yang terfikirkan di benak ini, di benak kalian semuanya terkait dengan Islam Nusantara? Satu apa? Langsung aja. Apa Islam Nusantara itu apa sih sebenarnya? Islam yang ada di Nusantara. Oke. Yang lain? Ya. Karakteristik budaya yang dibawa oleh Islam tetapi itu diimplementasikan kepada budaya-budaya yang sudah ada di wilayah Nusantara. Oke, karakteristik budaya yang ada di Islam Nusantara, ya, yang ada di Nusantara, gitu ya. Oke. Kemudian dari segi sejarahnya, apakah Islam Nusantara ini itu lahir pada zaman dahulu? Maksudnya zaman dahulu itu mungkin ketika Islam mungkin datang, makanya disebut Islam Nusantara, ataukah ini sebagai konsep ya? Konsep Islam Nusantara itu apakah sejak ada zaman dahulu, ya, sejak katakanlah abad ke-11, sebagaimana yang diyakini oleh orientalis terkait dengan teori tentang masuknya Islam di Nusantara ini, seperti Sunok Hugronye, gitu ya. Kemudian Pineapple ya, kemudian Makoita kan gitu ya. Itu yang meyakini bahwa Islam mulai masuk di Nusantara ini pada abad ke-13. Sebagai konsep Islam Nusantara, apakah sudah ada pada zaman itu atau hanya terjadi pada kontemporer kebelakangan ini? Ayo, enggak apa-apa, salah juga enggak apa-apa. Silakan. Sebagai konsep Islam Nusantara ya. Ya mungkin itu mungkin nanti bisa ditambahkan sama Bapak dosen. Jadi menurut pandangan kami Islam Nusantara masuk di sini itu salah satunya yang barusan dijelaskan oleh kawan-kawan, Islam yang ada di Nusantara, terus tentang kultur kebudayaan gitu. Dan salah satunya lagi Islam di Nusantara atau penyetusan Islam di Nusantara itu adalah karena pengaruh politik gitu. Oke, jadi sejak Islam Nusantara secara
secara apa ya? Secara generiknya atau secara faktualnya itu sudah ada sejak abad ke-13, mungkin bisa dikatakan begitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang konsep Islam Nusantara itu sebenarnya terjadi pada baru-baru ini saja, tepatnya pada gagasan Islam Nusantara ya, yang sempat ramai di media massa, di medsos dan sebagainya, di TV, di koran dan sebagainya, itu sebenarnya terjadi ketika Nahdlatul Ulama mengadakan muktamar di Jombang pada tahun 2015. Ya, gitu kan ya? Kan sempat ramai kemarin itu. Ya enggak? Iya, Ya. Perdebatan. Ada yang pro, gitu kan? Ada yang kontra, kan begitu ya? Oke. Yang kontra itu kenapa? Singkat saja. Iya. Dirasa itu klaim Nahdlatul Ulama terhadap konsep, sebenarnya itu bukan konsep tetapi tradisi yang sudah melekat dari nenek moyang pada zaman dahulu. Sebenarnya orang-orang Nusantara hakikatnya itu memang sudah seperti itu, toleransi, modernisasi. Oke, itu adalah klaim dari Nahdlatul Ulama. Oke, yang pro Nahdlatul Ulama apa? Kenapa setuju dengan gagasan Islam Nusantara ini? Kenapa? Karena Islam Nusantara ini tidak menghilangkan kultur atau warisan tradisi nenek moyang, kan, tetapi mengadopsi budaya baru. Oke, yang lebih spesifik lagi apa? Yang kemudian ini menjadi pemicu NU untuk mengatakan ini loh pentingnya Islam Nusantara. Ya. Mungkin karena Islam di Nusantara sebagai konsep itu karakteristik bagaimana Islam yang hidup di tanah Nusantara ini berbeda dengan Islam yang ada di tempat-tempat lain. Yes, oke. Itulah sebenarnya sesungguhnya core atau inti dari gagasan Islam Nusantara, bahwa Islam Nusantara ini dilontarkan dan kemudian dibawa oleh Nahdlatul Ulama sebagai dari antitesa kepada Islam yang sinonim atau identik Islam yang radikal, gitu ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa tahun 2015 itu adalah puncaknya kekuasaan atau kemunculannya dari ISIS. Nah, gitu ya. ISIS sampai lupa. Kalau ISIS itu ya ini AC itu ISIS. Itu ISIS ya. Kalau orang Madura apa? Bukan lah, beda, dingin itu, kedingin. Kalau ISIS itu enak gitu ya. Oke. Jadi konsep Islam Nusantara ini ditawarkan dan kemudian diperjuangkan oleh NU sebagai usaha atau ikhtiar NU untuk mengenalkan dan mempertahankan karakteristik Islam Nusantara yang toleran, harmonis, damai dan anti kekerasan, gitu ya. Karena di saat yang sama pada tahun itu, mulai tahun 2012, 13, 14, 15 itu mulai muncul gerakan-gerakan ekstrim, radikal, ya, yang mengatasnamakan Islam, yang kemudian itu menjadi menjadi persepsi di kalangan non-Muslim bahwa Islam itu adalah agama yang keras, agama yang mudah menumpahkan darah. Padahal itu sebenarnya diperjuangkan di kawasan lain, ya kan? Diperjuangkan di wilayah yang selama ini bergolak seperti di Irak, Syria, wa ala alihi wasahbihi, gitu ya. Wa ala alihi wasahbihi itu maksudnya di sekitarnya, kan begitu kan? Di daerah Irak, Syam atau Syria, kemudian Libya, kemudian misalnya di Mesir sebagian, itu kan semuanya wilayah-wilayah konflik, ya. Dan itu pemberitaan tentang konflik itu begitu meluas, ya. Orang akhirnya mengetahui Islam itu adalah agama perang, agama keras, agama pertumpahan darah. Sehingga kita yang ada orang ulama-ulama ini di Nusantara ini itu kemudian tidak rela Islam itu digambarkan sebagai agama yang keras, agama yang ekstrim, gampang membunuh.
Makanya kemudian organisasi Islam moderat seperti NU mengenalkan Islam Nusantara. Muhammadiyah mengenalkan Islam berkemajuan. Itu adalah organisasi yang moderat yang ingin menampilkan Islam. Oke, itu dari segi asal muasal kenapa Islam Nusantara ini dilontarkan. Oke, sekarang kita coba kaji tentang geografis Islam Nusantara ini, ya. Oke, sejauh pemahaman kalian ketika berbicara tentang geografi Islam Nusantara, apakah hanya terpaku kepada yang dinamakan Indonesia atau keseluruhan peta yang saya tampilkan di sini? Ya. Keseluruhan ya. Kenapa keseluruhan? Kan harus ada jawaban itu. Ya, gimana? Karena di wilayah-wilayah Asia Tenggara itu ada kemiripan budaya, karakteristik masyarakatnya itu mempunyai dalam penerimaan agama Islam terlebih itu punya karakter tersendiri seperti apa yang sudah dikatakan. Oke, sip. Ada kesamaan karakter budaya. Mengapa dulu wilayah ini dianggap sebagai wilayah Nusantara? Ya. Oke, saya akan jelaskan supaya singkat saja supaya capaian pembelajaran mata kuliah ini bisa tersampaikan bahwa secara geografis wilayah Nusantara ini memang merangkumi semua wilayah-wilayah atau pulau-pulau di luar Jawa ini, ya. Nusantara itu berasal dari kata nusa dan antara, diambil dari bahasa Sanskerta. Nusa itu adalah pulau, antara adalah sekitar pulau ini, gitu ya. Sehingga gagasan Nusantara ini secara geografisnya itu dulu dikenalkan oleh Kertagama. Oke ya. Jadi penjajahanlah yang menjadikan wilayah-wilayah ini menjadi wilayah bernama Indonesia, yang bernama Filipina, Vietnam, Kuala Lumpur, Vietnam enggak ya? Iya, tapi bisa juga ya. Kemudian Thailand, Kuala Lumpur, Malaysia dan sebagainya. Berdasarkan Traktat London pada tahun 80an ya. Sehingga terjadi pembagian kapling-kapling penguasaan, ya. Karena dulu Majapahit atau Gajah Mada berhasil menguasai ini, kemudian diteruskan oleh kolonialisme bernama Belanda, kemudian akhirnya kita mengenal kawasan ini menjadi wilayah Nusantara. Jadi tidak tepat kalau mengatakan bahwa Nusantara ini hanya merujuk kepada wilayah Indonesia saja. Tapi sebenarnya wilayah Nusantara ini juga dulu merangkumi keseluruhan atau sebagian besar dari wilayah di sini. Kita pernah di pertemuan mata kuliah sebelumnya kita tahu bahwa di Kamboja ini sangat berkaitan erat, beririsan sangat erat dengan keberadaan sejarah Wali Songo, gitu ya. Karena Mbah Boyo atau the grandfathers-nya Wali Songo ini berasal dari Kamboja, gitu kan. Mbahnya Sunan Ampel ini berasal dari Kamboja. Dan yang mana kemudian wilayah-wilayah ini diperkuat dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Melayu sebagai lingua franca, ya, sebagai bahasa pemersatu. Yang akhirnya kemudian ketika Indonesia merdeka, kemudian disepakati bahwa bahasa bahasa Melayu itu adalah menjadi bahasa pemersatu dari wilayah yang dikenali dengan Islam Nusantara itu, ya. Oke, saya kira itu pemaparan dari saya. Saya dalam kesempatan ini ingin memberikan waktu berikutnya kepada para audien, para peserta di sini untuk menyampaikan pertanyaannya. 1 atau 2 saja. Silakan. Ayo. Ya. Mungkin ini mengenai konsep bagaimana gagasan Islam Nusantara menurut pandangan sampean sendiri ketika melihat Islam Nusantara di masa yang pada faktanya sekarang seperti ini, gitu Pak. Ya, terus banyak pro kontra yang terjadi. Ya, oke. Semisal yang kontra. Ya. Islam Nusantara itu takut menyalahi Islam yang pada dasarnya rahmatan lil alamin, gitu Pak. Itu salah satu ketakutan pihak kontra terhadap Islam Nusantara seperti itu, Pak. Kalau menurut sampean gimana? Apakah
Islam Nusantara itu berpotensi menyalahi Islam yang rahmatan lil alamin, atau sebenarnya itu sebagai nilai positif bagi Islam yang rahmatan lil alamin tersebut? Ya, oke. Pertanyaannya harus dibalik itu. Apakah betul Islam Nusantara itu mengajarkan tentang konsep Islam rahmatan lil alamin? Seharusnya begitu. Karena sesungguhnya Islam Nusantara ini sejalan dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Kenapa? Kenapa? Apa sih sebenarnya Islam rahmatan lil alamin? Ya, sebagai rahmat bagi Seluruh apa? seluruh umat manusia. Sekarang pertanyaan saya, apakah Islam yang diterapkan di Nusantara ini sejalan dengan karakteristik atau corak ya orang-orang yang mendiami di Islam Nusantara ini? Apakah itu bertentangan? Tidak kan? Makanya justru keberadaan Islam Nusantara ini sebenarnya adalah bagian penting atau justru manifestasi dari pelaksanaan Islam rahmatan lil alamin. Karena apa? Karena sejarah membuktikan bahwa Islam masuk ke sini ini dengan cara yang damai, ya kan? Penduduk Islam begitu welcome kepada orang-orang non-Muslim, ya kan? Di sejarah keberadaan dan perkembangan Islam, ya, ini mungkin tidak lebih ya, atau nggak tahu lah dikatakan lebih ya. Nyatanya memang saya kira tidak ada pertempuran antara misalnya umat Islam dengan umat-umat yang lain ketika menguasai wilayah-wilayah di sini ini. Ya, secara umumnya mungkin ya juga ada ya ketika penaklukan kerajaan Demak terhadap kerajaan Majapahit misalnya. Tetapi secara keseluruhannya, misalnya ketika terjadi Islamisasi yang luar biasa itu kan seringkali dilakukan dengan cara-cara yang damai. Tidak ada darah yang menetes di kalangan penduduk Islam di kawasan Nusantara ini, karena ini sejalan dengan sesuai dengan karakteristik orang Islam yang mendiami di Nusantara ini yang ramah, ya, yang selalu senyum, meskipun dia utang, senyum, tertawa, bukan tertawa sendiri, pokoknya gembira kan begitu ya, suka menolong, rajin menabung, membuang sampah pada tempatnya kan gitu. Itu adalah karakteristik orang Islam di Nusantara. Makanya kita seringkali mendengar ya tidak ada istilahnya pertempuran atau konflik antara agama di sini, karena ini sejatinya kalau ada konflik itu berarti menyalahi karakteristik orang Islam di Nusantara kan begitu ya. Saya kira itu saja kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.